Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya dari Sabang sampai Merauke, member Melesa Sejahtera ya. Hari ini kita akan belajar lagi mengenai bisnis Melesa Sejahtera ya. Oke, di video saya yang pertama, saya sudah jelaskan ke Anda semuanya pemahaman dasar mengenai Melesa Sejahtera, apa saja hal-hal yang harus Anda ketahui tentang Melesa Sejahtera. Mungkin Anda juga ada yang sudah dijelaskan secara langsung oleh upline Anda masing-masing. Oke ya. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan ke teman semuanya mengenai teknis-teknis yang teman-teman harus kuasai dalam menjalani melia setiap hari. Ya, karena tanpa Anda memahami teknis cara kerja, ya akhirnya Anda tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Oke ya, nah kita akan bahas beberapa poin penting ya mengenai teknis menjalankan Melia Sejahtera. Oke ya. Yang pertama adalah database ya. Di video pertama saya juga sudah jelaskan bagaimana cara membuat database ya. Saya mengulang sedikit. Database adalah harta karun yang teman-teman harus miliki. Jadi semua member wajib punya yang namanya database ya, karena database ini akan Anda gunakan seumur hidup Anda selama Anda masih menjalankan Melesa Sejahtera ya. Apa itu database? Database itu adalah daftar nama teman Anda, orang yang Anda kenal, baik itu yang kenal banget atau kenal aja gitu ya. Nah, dari situ ya Anda bisa mendata seluruh orang-orang yang ingin Anda promosikan atau Anda pengen ceritakan ya tentang bisnis Melia Sehat Sejahtera ya. Dan ini penting sekali karena kedepannya ya, walaupun mungkin dari beberapa teman Anda ada yang tidak mau atau tidak mau mengambil peluang ini, nggak ada masalah. Tapi kalau Anda mencatat di database ya, maka ketika Anda punya penghasilan membuktikan ya, atau Anda mendapatkan Anda meraih pencapaian ya dari bonus, Anda bisa beli handphone, laptop luar negeri dan lain-lainnya, sehingga nanti teman-teman Anda yang awalnya nggak percaya dengan Anda jadi dia percaya sehingga mereka pun bergabung. Nah, itu butuh semuanya catatan-catatan, daftar nama. Karena kalau kita mengandalkan pikiran kita ini pertama terbatas. Yang kedua adalah kita ini kan masih banyak urusan lain gitu. Jadi kalau kita ingat di pikiran ya kadang-kadang pasti lupa. Tapi kalau kita catat seluruhnya insya Allah nggak akan lupa. Kayak gitu ya. Nah, ini dipakai untuk seumur hidup. Jadi wajib sekali ini dimiliki. Nah, bagi Anda yang upline, yang udah punya tim atau punya downline di bawah, maka pastikan semua downline Anda wajib memiliki database ya. Nah, database itu sebanyak mungkin. Betul ya, semakin banyak database, semakin banyak orang yang Anda bisa ceritakan. Betul ya, bisa 50, 100 atau 200 orang yang Anda kenal. Anda catat semua akun SD, SMP, SMA, akun kuliah, mantan, selingkuhan, Anda bisa catat semuanya di database Anda. Jelas ya? Oke, setelah Anda punya database, yang kedua adalah Anda harus ceritakan tentang Melia. Karena punya database nggak diceritain, Anda nggak mau promosi, Anda nggak mau ceritakan Melia ini ke teman-teman Anda tadi, yang nggak ada gunanya. Nyambung ya. Jadi tahapan kedua yang harus Anda lakukan adalah ceritakan Melia Sejahtera kepada semua teman Anda. Sebenarnya cerita itu pakai cara apapun sebenarnya bebas. Tapi tentu kita mencari cara yang terbaik. Betul ya? Cara semuanya benar, tidak ada yang salah, tapi tentu kita mencari cara yang terbaik. Oke? Nah, cerita tentang Melia ini, Anda bisa bebas ceritakan Melia dari mana saja. Baik dari bisnisnya boleh, atau misalnya Anda mau cerita dari penghasilannya juga boleh, atau Anda cerita tentang produknya boleh, komunitasnya boleh, ya terserah sesuai kebutuhan orang yang Anda ajak bicara. Paham ya? Oke. Nah, jika orang yang Anda ajak itu adalah orang yang kenal, nyambung ya, orang yang kenal ya. Jadi kalau Anda ajak itu orang kenal, maka Anda langsung bisa tawarkan keuntungan Melesa Sejahtera. Jadi Anda bisa langsung menawarkan, pengen nggak kamu punya penghasilan? Pengen nggak kamu misalnya dia butuh produk jerawatan, pengen nggak kamu pakai skincare yang bisa menghilangkan jerawat, misalnya seperti itu. Jadi ditawarkan apa yang dibutuhkan, langsung bisa kita ajak dia gitu loh, kita bisa tawarkan secara langsung gitu, karena udah saling kenal gitu lah, apalagi kawan-kawan dekat. Nah, terkadang kalau kawan dekat ini nggak ditawarin aja, tinggal kita jemput aja, dia mau ikut gitu loh, paham ya? Jadi pengalaman saya juga, kalau teman dekat itu nggak dijelasin aja dia bisa ikut dengan kita gitu, bisa bergabung juga gitu loh. Nah, itu kekuatan dari teman dekat, makanya diutamakan teman dekat itu wajib yang pertama kali dipromosikan. Oke ya, saya lanjut lagi. Nah, jadi
Anda langsung bisa tawarkan Melia Sejahtera. Nah, Anda bisa langsung atur jadwal ketemu, atau Anda bisa undang dia hadir ke pertemuan, tapi usahakan yang atur jadwalnya Anda. Nyambungnya, jadi jangan sampai pertanyaannya kamu bisanya kapan, jangan. Tapi Anda yang atur, kamu maunya Selasa atau Rabu, kamu pengennya siang atau malam. Ya gitu. Karena kalau misalnya punya pertanyaan, biasanya jawabannya nanti aja. Tapi kalau kita ketok palu langsung, kamu maunya Minggu atau Sabtu, siang atau sore? Oh, saya bisa siang. Oke, deal ya. Berarti Sabtu siang. Saya pengennya atur jadwal gitu loh. Nyambung ya. Nah, setelah itu, setelah dia setuju dengan kapan pengen ketemu, baru kunci. Ya, kenapa? Karena rata-rata orang sekarang kan PHP ya, pemberi harapan palsu ya. Jadi kadang-kadang kita udah janji ini, nggak taunya nggak jadi ya gitu ya. Nah, jadi kalau memang dia mau, kamu bisa kunci dengan formulir. Nanti ada formulir kehadiran namanya. Nanti Anda bisa minta ke Anda masing-masing. Jadi Anda kalau benar-benar kamu mau, nih kamu isi formulir ini untuk daftar kehadiran. Karena kalau kamu nggak punya nggak daftar untuk hadir ke pertemuan atau untuk isi ini, kamu nggak bisa untuk dijelaskan Melia, karena semua harus terdata gitu loh, karena kuotanya terbatas. Seperti itu lebih kurang, biar dia ngerasa bahwa ini penting ya, dan dia harus datang gitu. Karena memang hal wajar lah ya, kalau dia anggap ini nggak penting, akhirnya ada urusan lain, misalnya anaknya ayamnya melahirkan, dia lebih milih ayamnya gitu daripada peluang yang Anda tawarkan, padahal peluang ini luar biasa, tapi kan dia nggak paham gitu loh. Pahamnya, maka perlu dikunci. Jadi saya ulangin, tahapan ke orang untuk yang kenal banget ya, secara umum aja ya, ini secara umum saja. Pertama adalah Anda langsung menawarkan pengen atau enggak. Terus kalau dia pengen, Anda tinggal ajak dia bertemu gitu ya, atau atur waktu biar dia hadir ke pertemuan dan langsung dikunci. Oke ya. Nah, tapi kalau yang kenal aja, artinya kenal tapi nggak terlalu dekat kayak gitu ya, atau kawan-kawan lama gitu yang jarang ketemu gitu ya. Nah, Anda pertama bisa cerita. Beda ya, kalau tadi Anda langsung nawarkan, ini Anda ceritakan keuntungan Melia pakai orang ketiga. Misalnya ya, oh, kamu kerja di mana sekarang? Oh, kerja di sini. Basa-basi dulu, kerja di mana? Oh, kuliah ya, atau misalnya sekolah ya, atau kuliah ya. Di mana kuliah? Oh, sekarang saya kuliahnya di UIN misalnya. Oh, gitu ya. Wah, saya punya tuh teman juga di UIN tuh. Itu luar biasa, satu komunitas sama saya. Lumayan tuh dia sambil kuliah dia jadi afiliator gitu. Oh, gitu ya. Iya, itu main bisa dapat 500.000 satu hari, bisa bayar kuliahnya sendiri. Emang itu gimana caranya? Berarti kalau dia nanya gimana caranya, berarti dia mau. Jadi kita selalu pakai orang ketiga. Karena biasa orang yang tidak terlalu dekat itu, tingkat kepercayaannya kalau kita menawarkan itu dia agak kurang. Tapi kalau kita pakai orang ketiga, nah itu akan lebih mudah untuk dia menerima daripada kita yang menawarkan. Nyambung ya? Oke ya, ini pengalaman saja gitu. Jadi ceritakan tentang orang lain gitu loh, yang latar belakangnya sama seperti dia. Cari persamaan yang sama seperti dia. Oh, ada tuh teman saya kuliah di UIN juga. Jadi cari persamaan, lalu dorong dia dengan keuntungan Melia. Itu bisa tuh, jadi dia sambil kuliah jadi afiliator bisa dapat 500.000 satu hari, kadang-kadang 1,3 juta. Wah, itu gimana caranya gitu loh. Nah, nanti Anda tinggal sama seperti tahapan yang sebelumnya gitu loh, balik lagi ke tahapan yang orang kenal tadi, betul ya, langsung atur pertemuan dan kunci gitu ya, gampang ya. Oke ya. Nah, tapi kalau orang yang baru, yang tidak dikenal sama sekali, artinya baru kenal, misalnya ketemu di jalan atau lewat medsos, ada orang-orang Anda bikin status, dia nanya gitu ya. Nah, maka orang yang seperti itu ya, pertama Anda harus kenal dulu gitu loh. Artinya Anda harus jalin silaturahmi dulu ya, sehari gitu ya, sehingga 2 hari, sehingga udah lumayan kenal ya, udah lumayan dia percaya gitu ya. Lalu setelah itu baru Anda ceritakan. Ingat ya, tetap cerita ya, cerita dulu, paham ya. Nah, setelah cerita, kalau dia mau gitu ya, maka tinggal balik lagi ya, ke tahapan selanjutnya, yaitu diajak untuk bertemu lalu dikunci. Nah, pertanyaannya gimana Kak kalau misalnya saya cerita dia nggak mau? Misalnya pas kita, oh ada tuh teman saya di UIN yang kuliah sambil jadi afiliator, terus dia ngomong oh gitu, artinya dia nggak penasaran ya. Nah, orang gitu gimana Kak? Ya udah, berarti langsung langsung ditawarkan, emang kamu nggak mau kamu sambil kuliah juga tuh bisa kayak gitu. Nah gitu, jadi mulai menawarkan. Jadi kalau gagal dicerita baru menawarkan, emang kalau nggak mau ya sudah tinggalin gitulah. Jadi masukin ke daftar follow upan ya, paham ya. Nanti yang mungkin nanti next kita bisa ajak lagi pada saat kita membuktikan, karena biasa orang-orang seperti itu mungkin pikirannya belum terbuka atau belum dewasa tentang kehidupan kayak gitu ya. Jadi
hal biasa lah dalam dunia bisnis ya, kita harus siap ada yang menerima, harus siap ada dengan yang namanya penolakan, itulah bisnis. Tapi kalau di Melia kan enaknya kita hanya butuh 2 orang yang benar-benar pengen kerjasama membangun bisnis ini bareng-bareng. Oke ya, sip ya, itu untuk cerita. Jadi cerita itu teman-teman semuanya bisa tergantung ya gitu ya. Jadi saya tidak bilang hanya ini caranya, tapi semua cara benar, tapi ini insya Allah menjadi cara yang terbaik yang bisa Anda gunakan dalam menjalankan Melia Sejahtera. Nah, bagi teman-teman ya yang mungkin tidak memiliki waktu yang banyak karena mungkin kerjanya dari pagi sampai malam gitu ya, sehingga tidak sempat untuk mengajak ketemu orang yang Anda ceritakan Melia. Mungkin ada orang yang penasaran, pengen tahu lebih dalam, tapi Anda nggak bisa ngajak dia ketemu. Nah, Anda bisa langsung kasih kontak leader Anda, tentu dengan bahasa yang sopan, betul ya. Misalnya dia nanya, misalnya lewat Anda pasang medsos, atau misalnya Anda cerita, dia pengen tahu nih, emang gimana caranya. Nah, gini aja bilangin, kalau pengen tahu lebih dalam, nanti tinggal hubungi mentor aku aja, ini mentor yang bantuin aku. Jadi pada saat Anda cerita Melia, dia penasaran ya, Anda tinggal kasih kontak upline Anda masing-masing ya. Nah, pada saat Anda kasih, nanti dia akan menghubungi, tapi ajarin cara menghubunginya. Misalnya, Assalamualaikum Kak, perkenalkan nama saya Putri, saya temennya dari ini, saya pengen tahu lebih dalam tentang bisnisnya Kak, mohon bimbingannya. Paham ya? Nah, itu cara ngechatnya. Nah, tapi sebelum dia ngechat, Anda bilang dulu sama dia, ini kakak mentor ini kakak mentor aku nih, ini luar biasa orangnya, udah bisa banyak bantu orang juga dari komunitas ini, dan juga dia juga udah bisa punya penghasilan, udah juga bisa punya pencapaian dari bis ini. Nah, jadi nanti pada saat kamu chat dan dia balas, kau harus balas lagi secepatnya gitu loh, dan bikin janji ketemu gitu. Kenapa? Karena kakak itu sibuk, waktunya terbatas. Jadi sekali kakak itu bisa ketemu, usahain kau harus bisa ketemu sama dia biar kau punya waktu untuk dijelasin sama beliau gitu. Jadi Anda harus ada omongan seperti itu dulu. Nah, itu yang akan mempermudah dalam tim leader atau tim mentor untuk bantu Anda. Oke ya. Nah, itu cerita. Jadi setelah punya database, Anda ceritakan Melia. Lalu selanjutnya, ketika dia sudah hadir ke pertemuan atau bertemu ya, one to one mention ya, one to one, Anda bertemu dengan dia atau Anda undang ke pertemuan, sama saja Anda melakukan ice breaking. Ice breaking itu adalah tahapan awal sebelum dipresentasi. Nyambung ya. Jadi ketika undangan hadir, ketemu sama kita harus ice breaking dulu. Jadi jangan sampai baru ketemu langsung, sini saya mau jelasin Melia. Nanti dulu. Kita harus ice breaking dulu. Nah, apa aja poin-poin ice breaking? Pertama, kita mengetahui data diri dia. Ya, dari situ kita tahu, oh nih orang nih dari kita ngobrol-ngobrol, nama, latar belakang, kegiatan, semuanya. Kalau perlu kita tahu orang tuanya kerja di mana, gitu ya. Dari situ kita bisa tahu nanti arah kita meyakinkan dia tuh kemana. Itu penting, satu, yang mengetahui data diri dia. Yang kedua adalah mengetahui dia ini tahu nggak sih tentang Melia gitu lah. Karena kalau misalnya dia negatif, pernah tahu tapi negatif dari temennya atau informasi yang masuk ke dia, maka itu nggak bisa dipresentasiin karena nanti akan mental, ada blocking. Nah, maka kalau dia negatif, kita harus selesaikan dulu tuh apa yang menjadi dia negatif sebelum dipresentasikan ulang. Nyambung ya? Nah, tapi kalau misalnya dia positif, artinya tahu saya, tapi mungkin tahu dikit atau dia nggak tahu sama sekali. Nah, maka Anda tahapan selanjutnya adalah tinggal Anda tawarkan sedikit saja. Jadi misal, belum tahu ya, belum Kak. Oke, jadi Melia ini salah satu bisnis binaan anggota DPR RI. Gitu. Di sini kita jadi afiliator dari perusahaan Melia Sejahtera gitu loh. Dan dari kita menjadi afiliator inilah kita bisa punya penghasilan gitu loh, 100.000 sampai juta rupiah setiap hari. Nah, dia makin penasaran kan, emang itu gimana? Nanti untuk gimana ini nanti bakal saya jelasin tuh gimana cara kalau one to one ya. Tapi kalau misalnya di pertemuan nanti akan dijelasin di pertemuan kayak gitu nanti untuk lebih detail-detailnya. Nah, sambil menunggu acara, Anda bisa edifikasi. Edifikasi itu teman-teman adalah menceritakan hal-hal positif. Itu edifikasi ya. Jadi arti edifikasi ada mencerita hal-hal positif.
gitu loh. Jadi Anda bisa ceritakan tentang pertemuan, Anda bisa lihat pertemuan gitu ya lewat handphone Anda, atau kalau Anda di Basecamp Anda bisa ada kan foto-foto, nah ini ada pertemuan di sini ini. Jadi tim kita ini banyak gitu, bukan hanya di Indonesia tapi seluruh Indonesia, bukan hanya di Palembang tapi di seluruh Indonesia gitu. Lalu tentang pencapaian member nih, ada anak SMA bisa ini dari sini nih gitu loh. Nah lalu tentang penghasilan ini bisa dapat 2 juta, ini anak sekolah nih, ini gini. Jadi sehingga dia makin penasaran tentang Melia Sehat Sejahtera. Jadi di situ tugas Anda adalah ceritakan bonusnya, pencapaiannya gitu loh ya, pertemuan-pertemuan Melia, sehingga dia makin penasaran sesuai kebutuhan lah ya. Jadi tidak terpatok harus itu, tapi sesuai kebutuhan apa yang dia inginkan gitu ya. Paham ya? Nah, dan terakhir setelah dia makin penasaran sebelum acara dimulai ya, Anda edifikasi. Nah, ini acara luar biasa loh. Nah, jadi Anda mengedifikasi acaranya yang bakal kalau di pertemuan ya, di pertemuan acara home prospect gitu atau OPP, ini kau beruntung nih. Tidak semua orang bisa ikut di acara hari ini, cuman yang terdaftar doang. Dan kau beruntung masih dapat kuotanya. Jadi benar-benar kau maksimalkan untuk dengerin dari awal sampai selesai. Tapi kalau one to one gini ya teman-teman ya, kalau one to one seperti ini, nah teman-teman bisa kalau one to one itu bisa Anda edifikasi tentang acara bahwa ini nggak bisa sembarangan orang dijelaskan Melia gitu loh. Hanya orang-orang yang memang terdata untuk dijelaskan. Misalnya seperti itulah lebih kurang. Jadi sehingga dia merasa beruntung kalau dia sudah bisa ikut acara hari ini kayak gitu ya. Nah setelah itu baru edifikasi presentator, siapa sih yang akan menjelaskan kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya di Basecamp atau di OPP gitu ya, Anda bisa nanti bakal jelasin namanya kakak ini luar biasa, ini udah banyak bantu orang juga di bisnis ini, kalau dia udah punya pencapaian, udah ceritain pencapaiannya gitu loh. Nah lalu prestasinya di Melia Sejahtera. Kalau misalnya one to one gitu ya, kalau misalnya one to one itu Anda pengen mengarahkan Anda pengen jelasin ya, berarti kan kalau Anda yang jelasin sendiri nggak usah edifikasi diri sendiri ya gitu loh ya. Jadi udah enak lah kalau edifikasi diri sendiri, tapi kalau di pertemuan Anda bisa edifikasi presentator. Nyambung ya. Nah itulah 4 poin teman-teman ya dalam kita ice breaking. Saya ulangin, pertama adalah mengetahui data dari undangan, dari yang kita undang. Kedua adalah mengetahui dia tahu Melia atau tidak. Kalau dia tidak tahu, lanjutkan edifikasi tentang pertemuan Melia Sejahtera, lalu pencapaian bonus-bonus sehingga dia makin penasaran. Yang keempat adalah edifikasi tentang acara apa yang bakal dia datangin gitu lah, aturan-aturannya, nanti jangan main handphone yang lainnya. Dan terakhir baru edifikasi pengisinya ya, siapa orang yang akan dia dengarkan nanti gitu lah ya, sehingga dia benar-benar akan duduk manis mendengarkan informasi dari awal sampai selesai. Nyambung ya. Nah itu untuk tahapan ice breaking. Nah lalu bagaimana bagi Anda yang belum bisa atau masih afiliator baru gitu loh, Kak saya belum bisa untuk ice breaking kayak gitu. Nah Anda bisa minta bantu upline nanti ya. Jadi Anda minta bantu upline atau minta bantu top leader Anda ya gitu loh. Tapi tentu dengan sikap yang benar gitu loh. Paham ya? Nah misalnya saya contohin, misalnya Anda punya teman. Oke. Nah, maka ketika teman Anda udah datang nih ke pertemuan, nyambung ya, di pertemuan saya misalnya berbicara Basecamp dulu lah atau OPP lah misalnya gitu. Pertemuan, datanglah di pertemuan gitu ya. Nah, pada saat sudah datang di pertemuan, maka yang pertama yang harus Anda lakukan adalah edifikasi. Edifikasi tentang siapa orang yang akan Anda temuin, akan dia temuin gitu. Misalnya pas dia ketemu, tadi gimana perjalanannya? Lancar ya? Oh, lancar Kak, misalnya. Ini lancar bro, sehat bro, gini. Oke ya, sip. Aku mau kenalin kau sama mentor aku. Ini mentor yang bantuin aku di bisnis ya, dan bakal bantuin kamu juga kalau kamu nanti bergabung di sini. Nah, ini namanya misalnya saya contohin misalnya Mbak Rizka misalnya gitu. Oh, Mbak Rizka ini luar biasa nih, mulai bisnis ini dari semester 3 gitu loh. Makanya teman-teman ini harus tahu semua ya tentang edifikasi upline masing-masing. Jangan sampai nggak tahu ya gitu ya. Jadi apa kehebatan upline Anda masing-masing. Ini Mbak Rizka ini luar biasa, semester 3, semester 5 udah bisa beli motor sendiri, udah bisa beli handphone, punya tabungan emas, dan sudah banyak bantu orang bisa punya penghasilan. Nah ini nanti kita bakal ketemu beliau, tapi sopan-sopan ya, karena beliau ini susah untuk temuin misalnya. Ini contoh aja ya gitu. Intinya adalah supaya teman Anda itu pengen dengerin guru Anda atau upline Anda. Nanti setelah Anda edifikasi baru Anda ketemu.
Paham nggak? Jadi jangan edifikasi depan muka. Nah, ini namanya Mbak Rizka, depan muka. Jangan. Malu ya yang diedifikasi gitu ya. Nah, jadi apalagi langsung ya pas ketemu, Kak ini tolong minta minta di ice breakingin. Jangan gitu loh. Itu harga diri upline Anda jatuh ya. Nah, jadi di luar dulu edifikasi bla 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 atau jauh dari upline Anda, baru sudah itu ketemu upline. Gitu ya. Kalau misalnya dia masih di parkiran, Anda ngobrolnya di parkiran dulu. Aku akan ketemu gini gini gini, baru undang ketemu Kak misi. Jadi yang cara ngomong kayak gini. Misalnya ini di depan Anda sudah ada upline Anda ya atau guru Anda. Anda datang dulu apa sih barengan dia gitu ya. Nah, lalu Anda bilang ke Mbak misi ini apa sih? Ini teman saya namanya Putri misalnya gitu. Mohon bimbingannya. Jadi Anda salam dulu, ya jadi pas udah ketemu salam dulu, pasti dia salam. Itu luar biasanya nilai edifikasi. Kalau Anda salam, dia salam juga. Tapi kalau memang nggak pegangan, nggak masalah pegangan, Anda bisa gini, Mbak, misi ini ada teman saya pengen ikut acara hari ini, mohon di apa sih mohon bimbingannya gitu. Jadi nanti pada saat dia duduk, karena udah Anda edifikasi, dia pasti ngehormatin yang berbicara. Nah, itu keuntungan untuk Anda. Nyambung ya. Nah, jadi pada saat sudah dikenalkan sama upline Anda, nah, tugas Anda adalah dengarkan upline Anda ngomong. Jadi jangan sampai Anda malah pergi main handphone atau ngerokok gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda main handphone, nanti teman Anda lihat, oh orang ini ternyata nggak dihormatin, oh udah dia main handphone juga gitu. Jadi sikap kita itu akan menentukan undangan kita seperti apa. Jadi pada saat kita udah mengarahkan, kita duduk manis, dengerin, paham nggak apa yang diomongin sama upline Anda, sambil Anda belajar bagaimana caranya ice breaking. Nyambung ya teman-teman ya. Ya jadi teman Anda dengerin juga gitu. Jadi dua-duanya dengerin, Andanya belajar, dianya di ice breaking untuk ikut acara. Jadi Anda dapat ilmu juga. Jelas ya? Oke. Kayak gimana kalau online? Nah, oke. Kalau online lebih kurang sebenarnya sama aja teman-teman. Online itu sama offline itu sama aja. Kalau online ya dia kita telepon dulu ya, usahain telepon atau video call. Setelah kita video call, aku pengen kenalan bla bla bla, baru sambungin upline Anda. Jadi lebih kurang sama gitulah. Nah, ketika upline Anda ngomong, Anda jangan matiin kamera. Anda tetap nyalain kamera, muka Anda depan layar, biar Anda memperlihatkan hormat Anda kepada leader Anda atau guru Anda kayak gitu. Sehingga teman Anda pun akan respect gitu loh. Paham ya? Gitu. Jadi lebih kurang hampir sama online. Nanti setelah itu baru dia sudah ada ice breaking, baru dia ikut acara presentasi. Nyambung ya? Nah, itu 4 poin yang teman-teman harus lakukan bagi Anda yang belum bisa ya. Biar paham, saya ulangin lagi. Pertama ya, Anda pertama edifikasi dulu upline. Harus jauh dari upline Anda, oke, atau guru Anda, oke. Setelah itu Anda temuin, Anda salam duluan gitu ya. Anda kenalin teman Anda ke upline Anda, sehingga apa yang Anda tahu, oh ini undangan gitu ya. Nanti ketika upline Anda ngomong, Anda fokus untuk mendengarkan dan belajar ya, biar Anda bisa mendapatkan keilmuan tentang ice breaking di Meliasa Sejahtera. Oke ya. Sip. Nah, itu untuk cara ice breaking ya. Nah, selanjutnya setelah di ice breaking, baru kita masuk ke tahapan presentasi. Nah, baru kawan Anda itu di presentasi. Pada saat dia udah positif, siap mendengarkan, siap ikuti aturan, maka baru kita jelaskan. Jadi jangan langsung dijelaskan, nanti dulu harus di ice breaking dulu gitu loh. Ya sudah, itu baru kita presentasikan. Nah, presentasi Melia itu cuma 2. 1, 5 pilar, yang kedua marketing plan gitu loh. 5 pilar ini kita mau jelasin ke orang tentang apa sih kekuatan bisnis Melia yang membuat Melia ini layak dikerjakan. Yang kedua sistem kerjanya, cara gabungnya, cara dapat penghasilan dari Meliasa Sejahtera. Jadi cuma 2 hal ini. Nyambungin. Nah, pada saat leader lagi menjelaskan gitu ya, kalau Anda yang belum bisa menjelaskan atau minta tolong gitu, minta tolong sama leader Anda atau minta tolong di acara, pastikan Anda duduk manis mendengarkan acara dari awal sampai selesai. Bahkan Anda wajib untuk membantu acara gitu ya, dengan memberikan aura, tepuk tangan misalnya gitu, disesuaikan dengan tempatnya ya gitu loh. Jadi benar-benar Anda membantu aura biar acara itu berjalan dengan lancar. Jangan sampai justru Anda yang merusak acara. Ya mau ujungnya Anda yang ganggu, Anda yang keluar masuk, Anda yang main handphone, ujungnya acara hancur gara-gara Anda. Jelas ya, jadi jangan sampai ketika acara berlangsung ya Anda mengganggu. Justru Anda harus mendukung acara biar acara tersebut berjalan dengan semangat, antusias, sehingga teman Anda semakin yakin untuk memutuskan untuk bergabung. Oke, nah itu tahapan yang
Keempat ya presentasi ya. Tadi tahapan pertama database, kedua cerita, ketiga ice breaking, keempat presentasi, yang kelima adalah closing. Nah, ini dia. Setelah dipresentasikan, selesai presentasi, marketing plan, maka masuk ke tahapan selanjutnya adalah closing. Nah, apa itu closing? Closing itu adalah tahapan meyakinkan, memahamkan, meyakinkan, memberikan solusi dan memblocking. Paham? Dan ini benar-benar memang harus benar-benar Anda pelajarin. Jadi 4 hal ya dalam closing yang Anda harus benar-benar pelajarin. Nah, bagi Anda yang belum bisa ya dalam closing nggak ada masalah ya, sama seperti ice breaking tadi. Setelah acara ya Anda tinggal edifikasi orang yang ingin ditemuin, bebas Anda mau ketemu berapa orang, closing bebas. Kak, saya mau ketemu sama leader ini, terserah. Tapi jangan lupa di ice breaking dulu. Jadi setelah selesai acara, gimana, mantap bisnisnya? Mantap, sip ya, kita bakal ngobrol sama kakak mentor aku, nanti kau bakal dikasih solusi ya, gimana caranya biar kau bisa bergabung di Melia ya. Jadi setelah closing ini baru nanti Anda ceritakan kalau memang tadi orang yang Anda mau arahkan adalah orang yang tadi Anda yang bantu Anda ice breaking, yang nggak usah dikenalin lagi karena udah kenal. Setuju ya, tinggal Anda arahin aja yang sopan. Nyambung ya. Tapi kalau orang yang Anda mau minta bantu ini closing, orang baru gitu ya, maka Anda harus kenalkan ulang nih. Aku pengen kenalan sama Mbak Liza. Mbak Liza ini lulusan SMA sama kayak kita nih, tapi luar biasa di kelas ini. Jadi edifikasi mahal baru arahkan. Mbak Misi, salam dulu. Mbak Misi ini kawan aku, tadi baru sudah ikut acara, mohon bimbingannya Mbak. Ya udah, nanti Mbak Liza yang ngomong semuanya. Kalau Anda belum bisa, tugas Anda sama, dengarkan dan belajar biar Anda juga bisa ke depannya closing sendiri. Oke? Sip ya. Nah, teman-teman semuanya. Jadi nanti saya kasih tahu apa manfaatnya, kenapa Anda di Melia ini setiap prosesnya Anda harus belajar. Nanti ada ujungnya. Oke ya. Nah, setelah itu kalau Anda bisa, silahkan Anda langsung closing sendiri. Nyambung? Oke, tapi kalau belum bisa, nanti bisa bantu upline ya. Nah, setelah di closing selesai, pastikan undangan kembali lagi ke yang mengundang. Nyambungnya siapa yang ngundang dia? Jadi kalau kita yang ngundang, ya udah balik ke kita lagi. Nyambung ya. Tapi kalau misalnya kitanya kita yang jelasin, kita yang ngundang, ya berarti ke kita sendiri gitu. Tapi maksudnya ketika Anda arahin atau minta bantu orang, selesai closing, balik ke Anda dulu. Kenapa? Karena biasanya undangan itu lebih terbuka dengan yang ngundang. Gitu. Maka penting Anda untuk ngobrol. Gitu. Jadi selesai closing, makasih Mbak ya, makasih Kak ya. Sudah itu Anda agak misahin diri, terus Anda bilang, gimana? Mantap bisnisnya? Mau nggak dibantu juga bisa punya penghasilan bareng. Jadi bahasanya mau nggak dibantu punya penghasilan bareng dari Melia Sejahtera. Nah, kalau Anda teman dekat tuh enak sebenarnya. Anda tinggal bilang, ya udah, bismillah lah, aku udah bakal juga mau nipu kamu tahu aku kok, misal kayak gitu. Atau misalnya bagi Anda yang baru kenal, kan Anda tinggal bilang, ya inilah kenapa bis ini sangat layak dikerjakan misalnya. Dan kamu udah lihat tuh acaranya semuanya, apalagi yang kamu ragu, misal kayak gitu. Bebas lah, intinya adalah Anda mendorong dia untuk agar dia gabung secepatnya. Jadi fungsi Anda kembali ke Anda itu, tugas Anda mendorong dia untuk segera bergabung di Melia Sejahtera. Anda bisa pakai trust, kepercayaan Anda sesama teman gitu ya. Anda bisa, ayo kapan lagi, masa hidup kita pengen gini terus gitu loh. Atau memang kok pengen kayak gini terus, nggak mau kan, kita pengen ada perubahan, kita pengen bantu orang tua kan gitu misalnya gitu. Kita pengen mandiri kan gitu loh. Jadi Anda tinggal dorong gitu. Nyambung ya. Nah, tapi kalau misalnya misalnya nih, ini contoh dulu ya. Kalau misalnya dia setelah ada dorong ya, dia masih belum mau bergabung, ya sudah, nggak ada masalah. Nanti kita masuk ke tahapan follow up namanya. Jadi setelah Anda cerita, Anda dorong ya, masih juga kayaknya belum ada, atau dia belum ada uang, atau belum tertarik, atau pokoknya belum gabung saat itu ya. Nah, langsung Anda suruh kasih nomor kontak leader. Siapa upline terdekat Anda yang bantu Anda tiap hari, nah itu dikasih. Misalnya Anda downline-nya Mbak Widya misalnya ya. Nah, maka Anda kasih nih aku pengen kasih kontak, ini salah satu mentor aku tadi yang kita temuin namanya Mbak Widya. Ini Mbak Widya ini yang bakal bantuin kau juga nih. Mungkin dari Mbak Widya ini kau bisa dapat solusi. Coba kau chat deh. Ya udah, nanti kau kasih kontaknya, suruh dia chat saat itu.
Jadi setelah closing tuh saat itulah kau suruh dia chat. Ya cara ngechatnya bebas ya. Misalnya, Assalamualaikum Mbak, perkenalkan nama saya Putri, saya temannya dari Anis misalnya gitu ya. Nah terus mohon Mbak arahannya biar saya bisa bergabung di Melia Sejahtera ini, sedang mencari modal misal kayak gitu. Jadi nanti leader Anda bisa bantu memantau dan memastikan teman Anda itu agar segera bergabung di Melia kayak gitu ya. Nah, jadi setelah teman Anda tertarik ya, apa sih di chat ya, ngechat guru Anda ya atau upline Anda. Nah, maka selanjutnya adalah tinggal Anda bikin janji ketemu ya. Nanti oke ya, nanti besok malam, jadi usahain teman-teman semua ketemu itu 1 kali 24 jam ya. Jadi 1 kali 24 jam itu wajib ketemu. Saya ulangin ya, wajib ketemu 1 kali 24 jam. Jadi setelah dijelaskan siang, besok bikin ketemu lagi. Apapun hasilnya. Gitu loh. Kenapa? Karena kalau kita lewat handphone itu sulit sekali ikatan emosionalnya itu susah sekali gitu loh. Jadi harus benar-benar usahain bisa ketemu lah. Kalau online itu lewat video call. Kalau memang udah online kan memang jauh ya, luar kota ya. Memang dari awalnya nggak ketemu, usahain di video call. Jadi 1 kali 24 jam paling lama, 2 kali 24 jam Pak. Itu paling lama. Jadi 1 kali 24 jam udah harus ketemu lagi, dan untuk kita bisa kedepannya memberikan solusi lagi. Kayak gitu ya. Karena menurut saya orang itu setelah dijelaskan dia kan pasti akan nyari modal. Kalau benar-benar dia serius 1 kali 24 jam pasti dapat. Berarti kalau 1 kali 24 jam belum dapat, berarti dia mungkin butuh solusi. Nah, maka solusi ketemu. Walaupun ketemunya nggak mesti harus di kantor atau di base camp. Gitu, Anda bisa ketemu lagi di tempat lain yang mungkin dia nyaman gitu lah. Mungkin kalau di base camp dia nggak enak, kita bisa ketemu di luar biar dia nyaman gitu lah dalam dalam kita ngobrol lagi, untuk kita ajak ngobrol lagi dia nyaman. Kalau di base camp mungkin dia kurang nyaman. Kayak gitu aja ya. Oke, nah itu bagi orang yang belum bergabung. Jadi kalau misalnya udah jelasin, jadi setelah closing selesai gitu ya, arahin untuk dia menemuin menghubungi upline ya, sudah di chat, lalu bikin janji ketemu 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam gitu ya. Oke ya. Karena gini, lebih baik ketemu lebih baik waktu dipakai untuk mengerjakan daripada waktu dipakai untuk cari modal. Jadi kalau kita biarin terus dia mencari modal terlalu lama, kasihan waktu dia habis. Mending waktu dia dipakai untuk mengerjakannya, sehari cari modal, sisanya mengerjakan, daripada seminggu cari modal. Kayak gitu. Karena saya yakin dia tuh kebingungan dan mau dapat duit dari mana. Nah, maka kita harus ajak untuk ketemu lagi. Oke ya, teman-teman ya. Nah, itu untuk tahapan untuk orang yang belum ada uang. Nah, tapi kalau memang dia sudah punya uang, gitu ya, udah langsung arahkan untuk langsung isi formulir, langsung transfer, dan suruh langsung aja kerja sama. Bismillah, kita kerjain bareng-bareng, misalnya gitu. Oke ya, nah langsung Anda tinggal undang dia, tinggal suruh dia ngisi formulir dan transfer berapa paket yang dia inginkan. Kalau misalnya dia pengen 7 paket, baru ada 3 paket, nggak apa-apa, suruh transfer yang ada dia dulu aja gitu loh. Atau pengen dia ngamankan posisi, boleh nggak saya ngamankan posisi dulu, misalnya ada uang 2 juta atau 1,5, nggak apa-apa. Yang penting dia komitmen untuk benar-benar pengen bergabung di Melia Sejahtera. Kayak gitu aja teman-teman ya. Oke, nah itu untuk tahapan closing, itu tahapan yang paling penting teman-teman ya. Oke ya, nah lalu terakhir ya ada tahapan follow up. Ya, nah follow up ini berhubungan sama closing. Jadi setelah tadi kita omongin 1 kali 24 jam ketemu lagi ya, nah maka tak masuk ke tahapan follow up. Nah follow up ini adalah sebenarnya intinya adalah bertemu lagi, memahamkan lagi, meyakinkan lagi, memberikan solusi lagi gitu ya, dan juga blocking lagi gitu. Jadi intinya mengulang apa yang kita sudah kasih kemarin, karena mungkin dia ada yang lupa atau dia mungkin kebingungan. Nah, kita ulangi lagi sesuai dari kebutuhan. Jadi ketika kita ngomong 1 kali 24 jam ketemu lagi, kan ujung ketemu lagi. Nah, pas ketemu lagi kita dengarkan dulu apa yang menjadi permasalahan dia, terus kita berikan solusi sesuai apa yang dia butuhkan, kayak gitu ya. Oke ya teman-teman semuanya. Nah, mungkin itu untuk tahapan ya follow up ya, diusahakan ketemu. Kalau online juga usahakan video call.
Jadi dalam follow up juga teman-teman, dalam online juga diusahakan 1 kali 24 jam juga sama saja. Intinya online ini sama saja. Ya nggak ada beda-bedanya gitu ya. Nah tinggal bedanya yang ini ketemu, yang ini video call. Jadi usahain memang harus agak dikurangi dari sisi chat gitu. Karena chat ini kadang-kadang yang kita tulis dengan apa yang kita maksud kadang-kadang kan nggak nyambung. Las ya. Nah, itulah teman-teman semuanya tahapan-tahapan ya yang harus Anda lakukan gitu ya. Jadi kalau nanti pun follow up dilakukan sama upline Anda misalnya ya misalnya Anda belum bisa follow up nih gitu loh. Kak, saya belum bisa follow up. Ya udah nanti Anda tinggal undang upline Anda lagi. Nanti bisa teman Anda suruh ketemu Anda di mana, upline Anda undang lagi. Nanti di situ ngobrol lagi sama upline Anda. Di situ Anda belajar lagi gitu loh. Sama kayak closing. Jadi sebenarnya sekarang kita buat menjawab pertanyaan besarnya. Kak, kenapa sih Kak saya harus belajar? Karena kedepannya Anda harus bangun duplikasi. Karena Melia ini kan tugasnya apa? Promosi dan duplikasi. Oke, ketika Anda promosi, ya belajar dari upline Anda, kan promosi itu apa saja di Melia tadi? Cerita gitu ya. Terus tuh ice breaking, presentasi, closing, follow up. Ini kan tahapan-tahapan promosi gitu ya. Prospek namanya kalau bahasa Melianya prospek. Nah, ini kalau Anda benar-benar pelajari, Anda akan dapat ilmu, betul? Nah, dari ilmu ini Anda bisa pakai untuk duplikasi. Duplikasi artinya mencetak orang tim-tim di bawah Anda biar bisa juga promosi sama seperti Anda. Jadi sangat penting Anda belajar, tujuannya adalah untuk Anda bisa membangun duplikasi di bawah tim Anda. Karena kalau duplikasi itu berhasil, maka tim Anda akan banyak, orang yang hebat akan banyak. Nah, dan Anda pun akan bisa mempunyai omset besar dari tim yang Anda bangun. Nah, sehingga Anda bisa punya penghasilan jutaan rupiah setiap hari di Melia Sehat Sejahtera. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, intinya inilah sistem dari Melia Sejahtera ya, yang Anda harus pelajari, yang inilah yang Anda lakukan setiap hari. Jadi ini paling penting. Gila, paling penting karena inilah yang Anda lakuin tiap hari dalam membangun bisnis Melia. Oke, maka kesimpulannya yang saya ingin bilang sama teman-teman adalah ya dari semuanya ya saya akan simpulkan satu ya Anda harus punya database, itu paling penting ya. Jadi jangan sampai Anda dan tim Anda nggak punya database. Satu. Yang kedua ya Anda harus perbanyak cerita gitulah, karena semakin banyak Anda cerita semakin banyak Anda cerita Melia ke banyak orang, maka semakin banyak orang yang akan Anda promosikan Melia. Lalu yang ketiga, ketika dia sudah hadir ke pertemuan, lakukanlah ice breaking. Oke? Kalau belum bisa, minta bantu sama upline Anda dengan cara yang benar, sikap yang benar. Yang ketiga, setelah di ice breaking, maka dipresentasikan. Ya, saat presentasi Anda juga dengarkan, jangan main-main, betul ya? Biar Anda juga bisa bagaimana cara presentasi. Online pun sama. Oke, ketika lagi Zoom ya, pastikan Anda benar-benar mendengarkan presentasi biar Anda pun bisa. Oke. Nah, lalu setelah presentasi closing ya. Closing adalah tahapan meyakinkan, sama Anda juga dengarkan juga, pahamin juga biar Anda juga bisa ke depannya closing sendiri ya, gitu ya. Dan tahapan-tahapannya sudah saya bahas semua tadi. Lalu terakhir adalah follow up ya. Kalau dia belum bergabung, kita ingatkan kembali, yakinkan lagi biar dia segera bergabung di bisnis Melia Sehat Sejahtera ya. Anda pun sama ketika follow up, Anda pun belajar juga biar Anda pun bisa. Itu saja ya. Nah, itu saja step dari kita teknis-teknis dalam menjalankan Melia Sehat Sejahtera. Intinya adalah semakin cepat Anda menguasai teknis Melia Sejahtera, maka semakin mudah Anda menjalankan Melia Sejahtera, maka semakin cepat bonus juta rupiah setiap hari masuk ke rekening Anda semuanya. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.